Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat pimpinan serta seluruh anggota Komisi 9, Pak Menteri, Pak Wamen, Ibu Kepala Badan POM, Profesor Nidom, dan seluruh ada Pak Terawan juga, dan Pak Amin. Mudah-mudahan kita sehat semua, supaya vaksin Nusantara ini cepat selesai. Ini statement pembuka, berarti konsen saya vaksin Nusantara itu. Ya, kalau ibaratkan logika, ini generalisasi Pak logikanya. Saya mulai pertama dengan Kemenkes dulu Pak. Dalam paparannya Kemenkes, perkembangan vaksin merah putih, itu ada 7 lembaga inisiator vaksin merah putih. Lembaga IKMEN, LIPI, UI, UGM, ITB, UNER, UNPAD. Nggak ada Undip, Pak. Ini saya tanya, ini kenapa kok nggak ada Undip? Bukankah tadi penelitian vaksin Nusantara itu juga didanai oleh dana Kementerian Kesehatan? Kok nggak ada? Ini kan pertanyaan ini. Berarti baik dari Kementerian Kesehatan maupun dari lembaga yang lain itu tidak memperhatikan adanya vaksin Nusantara ini. Saya langsung bandingkan dengan paparan yang disampaikan oleh Pak Menteri. Saya lihat kan lembaga ini juga IKMEN, LIPI, UI, apalagi ini ITB, apa satu lagi ini, UNER dan apa ini, UGM ya? Enggak ada juga Undip, Pak. Berarti seakan-akan ini vaksin Nusantara diam-diam bikin sendiri. Dan yang paling pahitnya lagi adalah yang muncul di luar sana, seakan-akan vaksin Nusantara itu adalah keinginan pribadi Jenderal Terawan. Ini kan penting ini, karena soal ini jangan sampai membuat distorsi pemikiran dan pemahaman kita. Saya ini akademisi Pak. Saya banyak belajar di perguruan-perguruan tinggi besar. Dan saya tahu bagaimana orang melakukan penelitian. Selama penelitian yang dilakukan oleh Undip itu sesuai dengan metodologi penelitian yang benar, itu harus diakui Pak. Ada 2 cara kan untuk menelitinya ini, benar atau tidaknya. Yang pertama justifikasi, yang kedua falsifikasi. Kalau justifikasi silakan cari teori-teori pembenar yang bisa mendukung bahwa ini adalah sesuatu yang benar. Kalau falsifikasi, cari data yang bisa meruntuhkan bahwa vaksin Nusantara itu salah, nggak berguna, efikasinya rendah, berbahaya. Kalau justifikasi nggak bisa buat, falsifikasi nggak bisa buat juga, lalu kenapa sekarang jadi masalah? Nah ini saya mohon nanti dijelaskan Pak Dante, Pak Wamen, ini kenapa kok yang Bapak keluarkan anggaran dari Kementerian Kesehatan, ini kok dianggap tidak ada, berarti nggak ada dalam pemantauan, dianggap sebagai vaksin Nusantara tidak bagian daripada vaksin merah putih. Ini yang pertama, saya enggak panjang-panjang nih. Tadi pertanyaan yang sama juga saya minta ke Prof. Bambang untuk diberi penjelasan Pak. Karena kalau saya lihat paparan Bapak ini sama kayak kuliah biologi kita ini udah. Ya nggak, virus corona sekian apa, isolasi dan seterusnya. Ya bagi kita yang bukan orang biologi memang ya bisa membantu pemahaman, tapi secara detailnya kan enggak. Jadi karena itu nanti saya minta dipaparkan soal itu. Termasuk begini Pak Prof. Ini kan ada timeline yang Bapak buat di sini. Kalau saya lihat nih, kalau berdasarkan timeline ini, yang vaksin merah putih ini masih lama nih, tahun 2022 paling cepat. Nah berarti kan nanti akan saya coba tanyakan ya, vaksin Nusantara seperti apa. Tapi belum ke situ, ini dulu, 2022. Berarti udah selesai dulu kita pembelian vaksin yang sekarang ini. Banyak kan ini pengadaan vaksin kita saja untuk sampai semester 1, kalau nggak salah saya anggarannya sampai 13 triliun. Benar nggak Pak Dante ya? Jadi sekitar 13 triliun. Semester 2 pasti akan lebih besar lagi karena jumlah yang akan datang karena sudah diproduksi di banyak tempat pasti akan lebih besar lagi. Bisa lebih dari 30 triliunan sekian gitu.
Nah ini berarti saya minta penjelasan juga soal timeline ini dan dengan penghematan anggaran negara. Ada kaitannya itu. Kemudian saya ke Prof. Nidom sebentar. Sebelum masuk yang teknis ya soal dendrik ini. Tadi Prof. Nidom mengatakan bahwa vaksin infeksi sel dendrik ini sedang juga diteliti oleh Cina. Saya juga udah cek tadi di media. Memang itu benar Pak, mereka sedang melakukan. Pertanyaan saya Pak, ini Shenzhen Third Pupils Hospital ini dengan yang satu lagi ini kapan mereka akan melakukan Pak? Silahkan katakanlah uji klinis dan seterusnya. Atau pertanyaan lebih singkatnya, tahapan mereka sudah sampai tahap mana? Kenapa pertanyaan ini penting saya sampaikan? Saya tidak mau juga orang kita yang sudah memulai Cina yang duluan. Jadi nanti Pak Prof. Nidom minta saya diklarifikasi soal itu. Kemudian saya yang teknis. Pertama yang soal vaksin dendrik ini. Kalau uji klinisnya dilaksanakan sesuai dengan jadwal, ini saya tidak tahu dari siapa ya menjelaskannya. Dari, oh ya, Pak Muklis ya. Jadi begini Pak Dr. Muklis ya, jadi nanti kalau misalnya uji klinisnya dilaksanakan sesuai dengan jadwal, kapan bisa diproduksi massal? Itu tadi perbandingan yang akan saya buat dengan ada yang disampaikan oleh Prof. Bambang tadi. Ini di sini kan belum kelihatan sebetulnya paparannya, jadi saya minta itu dijelaskan. Itu yang pertama, ini agak teknis ya. Kemudian yang kedua, berapa anggaran negara yang sudah Bapak habiskan? Atau lembaga ini yang sudah dihabiskan untuk melakukan penelitian ini? Jangan-jangan 1 triliun atau 2 triliun gitu. Kenapa ini penting? Kita juga perlu perbandingan. Kalau import sekian puluh triliun, kalau bikin sendiri sekian triliun gitu loh. Tadi kalau nggak salah Bapak cuma menjelaskan soal harga saja, perbandingan harga. Perbandingan harga kalau ini jadi nggak kalah lah dengan harga lain, harga dari negara lain. Tapi produksinya, ini kan penting. Pertanyaan berikutnya, apakah elemen pendukung fasilitas penelitian untuk menciptakan vaksin dendrik ini ada di Indonesia semuanya? Atau harus belajar dulu ke Amerika, atau ke Cina, ke Korea, atau ke negara lain? Ini penting juga. Nanti ada kaitannya dengan Badan POM. Saya akan melihat lagi nanti Badan POM. Jadi tolong dijelaskan, apakah semua ada? Kemudian yang berikutnya, kalau Pak Terawan jadi dubes di Spanyol, ini kan supaya jelas ini bukan punya Pak Terawan gitu loh. Beliau ditugaskan negara berangkat ke Spanyol misalnya katakanlah dalam minggu depan. Apakah penelitian ini berhenti? Atau dilanjutkan? Nanti silakan Pak Muklis yang jawab. Pak Terawan diam aja. Bapak kan bagiannya udah selesai, jadi nah, ini ya, itu yang bagian pertama. Kemudian yang kedua, bagian kedua maksud saya, ini vaksin Nusantara. Penelitinya di sini disebut RSUP Karyadi Semarang dan Universitas Diponegoro. Sponsornya Litbangkes dan PT Rama Ayvita. Pertanyaan saya, kok nggak ada UGM? Kenapa pertanyaan UGM ini penting? Karena UGM mengundurkan diri. Oh nggak terdaftar kok mengundurkan diri itu maksudnya apa? Kecuali kalau udah ada di situ. Masuk dia sebagai anggota, di dalam anggota peneliti ini misalnya, terus saya mengundurkan diri. Kalau nggak masuk kenapa kok mengundurkan diri? Atau jangan-jangan sebetulnya ada dia di sini, cuman Bapak dalam paparannya nggak masukkan dia. Padahal dia mengundurkan diri. Ini kenapa penting? Saya nggak mau ada lembaga di Republik ini, apalagi lembaga penelitian dari universitas besar saling, katakanlah bahasa saya itu apa sih ya? Ya, mendegradasi, menurunkan otoritas lembaga-lembaga penelitian lainnya. Satu pingin semua kampus-kampus besar di Indonesia ini dihargai, punya martabat yang selevel dengan UI, ITB, UGM dan seterusnya.